yaitu kita salah satunya adalah nanti melakukan forecasting ya kan. Itu kita bisa melakukan mengetahui ya kondisi perekonomian negara ya, biasanya kita dapat mengetahui kondisinya di masa mendatang atau di masa lalu ya kan. Kalau perusahaan misalnya kan kita bisa memprediksi ya kan, meramal ya, keuntungan perusahaan ya kan di masa depan atau di masa lalu gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu time series ya kan, dari berkala. Nah, kemudian ada pembatasan di sini yang kita bahas ya. Jadi untuk komponennya kita harus ketahui semuanya, ada 4 komponen, yaitu ada tren, ada variasi musim, ada variasi siklus, ada variasi ya sisa ya kan, ada 4 variasi tren, variasi musim, variasi siklus dan sisa. Kemudian untuk yang kita bahas hari ini ya kan hanya tren saja, tren ya. Tren pun kita batasi hanya tren linear ya kan, atau tren sekunder. Jadi tren itu ada 2, ada tren linear, ada tren non linear gitu ya. Di sini yang kita bahas hanya tren linear. Oke, kita masuk sekarang ke komponennya ya. Ada 4 komponen dari berkala itu ya. Yang pertama tren ya kan. Jadi tren. Jadi tren itu ya kan berbeda dengan tren yang mungkin pemahaman kita itu tren itu apa gitu. Jadi mumpung tahun 2000 akhir tahun 2021 ya kan, mungkin tahun 2022 trennya apa, tren pakaian kah ya kan, tren rambut kah, tren apa gitu. Nah, gitu. Bukan itu ya. Jadi di sini tren yang dimaksud adalah suatu gerakan ya kan yang bersifat jangka menengah sampai jangka panjang, kemudian gerakannya itu lambat ya kan, perlahan gitu, perubahannya apa namanya smooth, datar gitu kan, kemudian cenderung menuju ke satu arah. Arah itu di sini ada 2, arah menaik, arah menurun ya kan. Jadi prosesnya terjadi terus menerus. Sini waktunya jangka panjang, jangka menengah sampai jangka panjang ya kan. Itu tren. Nah, jadi ada tren, kalau dia naik berarti trennya positif, kalau dia turun berarti trennya negatif gitu. Nilainya gitu ya. Itu tren, nanti kita bahas lagi ya kan. Yang kedua variasi musim. Ada kata-kata musim ya kan. Berarti yang kita garis bawahi musim tadi. Jadi polanya itu, perubahannya itu hanya terjadi dalam ya satu musim ya kan, musiman istilahnya ya. Jadi di sini pola perubahan datanya itu terjadi dalam satu musim. Nanti datanya mungkin kita ambil bisa bulanan ya kan, bisa harian misalnya, atau triwulan, semesteran gitu ya. Nah, yang penting dia kalau satu musim ya nggak mungkin dia setahun, pasti di bawah 1 tahun gitu ya. Itu variasi musim ya. Jadi variasinya itu, perubahannya itu hanya berlangsung satu musim. Ya kan? Nah, contoh ya kan bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, musiman ya, yang musiman itu apa misalnya ya kan? Misalnya kalau lagi musim durian ya kan, yang saya suka durian gitu ya. Sekarang kalau kita cari durian itu mahal sekali gitu ya, mahal. Kalau lagi musim murah gitu kan, apalagi di kampung saya gitu kan, tinggal ambil saja boleh gitu ya, gratis gitu kan. Itu ya variasi musim kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah variasi siklis ya kan, cyclical variation ya kan. Jadi di sini kalau siklus itu kita tahu bahwa siklus itu berarti dia kalau satu lingkaran itu kan satu siklus kan. Nah, karena periodenya lebih panjang biasanya kan. Jadi ada fase-fasenya, fase minimal, maksimal gitu kan, optimal gitu ya. Seperti itu ya. Jadi biasanya pola perubahan data itu terjadi ya, fluktuasinya itu bersifat jangka panjang. Kan? Jadi dia itu cenderung stabil gitu ya, cenderung stabil ya. Kita masih ingat ya, ada siklus Krismon ya kan, krisis moneter ya kan. Itu siklus 10 tahunan katanya ya. Tahun 98 misalnya, tahun 2008 gitu kan. Tahun 2018. Nah, mungkin nanti tahun 2028 gitu ya. Jadi itu namanya siklus 10 tahunan kan, siklusnya waktunya lebih panjang. Nah, jadi kita bisa
mengantisipasi dari awal ya kan, kalau seperti ini ya kan. Jadi kita bisa melakukan apa istilahnya treatment atau apalah namanya ya, supaya nanti kalau terjadi dampaknya tidak terlalu dalam gitu ya, seperti itu ya. Itu variasi siklus. Atau ada lagi contoh yang pernah saya dengar itu adalah siklus banjir besar Jakarta gitu ya. Itu juga dikatakan siklus 10 tahunan gitu kan. Nah, sama lah ya. Jadi jangka waktunya lebih panjang, jadi kita bisa mengantisipasinya gitu ya. Itu variasi siklus. Lawannya adalah variasi residu, variasi sisa, ya kan? Di sini pola perubahannya itu terjadi begitu cepat, sehingga kita tidak bisa memperkirakannya, tidak bisa memprediksinya, gitu. Jadi pola perubahannya itu cepat, mendadak, gitu kan? Ya, seketika, nah, kita tidak bisa apa namanya mengatasi dampaknya atau mengantisipasinya, gitu. Saya contoh, ya kan? Misalnya ada temanmu punya pabrik ya kan, usaha konveksi ya kan, pabrik konveksi ya kan, usahanya sudah besar ya kan, bisa ekspor gitu ya. Selama ini prosesnya berjalan dengan lancar ya kan. Nah, jadi proses produksinya ya kan, kemudian proses semuanya ya kan berjalan dengan lancar. Kemudian besok ya kan, lusa misalnya kan gitu, tiba-tiba berhenti total misalnya gitu ya. Kenapa bisa berhenti total? Terjadi kejadian yang luar biasa ya, kita tidak bisa memperkirakan sebelumnya, mungkin pabriknya kebakaran ya kan, atau mungkin ya terjadi apalah namanya ya, kalau pabriknya itu ya kan ada gempa misalnya gitu ya, jadi jalur gempa gitu kan, hancur pabriknya gitu kan, sehingga tidak bisa lagi beroperasi seperti itu ya. Atau misalnya ya kan Bogor gitu ya, pengetahuan kita kan tiba-tiba gunung Salak meletus gitu kan, hancur semuanya kan. Atau misalnya apalah contohnya, banyak contoh yang lain ya. Jadi kejadian-kejadian itu kita tidak bisa prediksi sebelumnya ya kan. Jadi kita kejadiannya mendadak ya kan. Kalau kayak gempa itu kan mendadak, kita nggak tahu. Kalau belum meletus ada tanda-tandanya gitu kan. Tapi kalau gempa itu nggak ada ya kan. Apalagi kalau banjir ada tanda-tandanya, hujan gitu kan. Nah, itu ya. Kalau kebakaran kan nggak tahu, hanya korsleting atau apa, atau kebakaran gitu kan. Habis semuanya pabriknya atau apanya gitu kan. Nah, itu. Jadi di sini variasi residu atau sisa atau variasi gerakan tidak beraturan gitu ya, adalah gerakan yang tak beraturan akibat terjadi tadi bencana alam, mungkin akibat perang ya kan, kemudian mungkin krisis ekonomi atau resesi ya. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kalau ditanya berapa nilai dari berkala tadi ya, jadi persamaannya Y itu adalah penyumbahan dari itu tadi, penjumlahan ya, penyumbahan dari T tambah PM tambah PS tambah PR tadi ya, itu nilainya seperti itu ya kira-kira ya. Nah sekarang kita bahas fokus ke tren linear tadi ya, tren linear atau disebut juga dengan tren sekunder. Saya ulang lagi pengertiannya. Jadi tren itu adalah suatu gerakan yang bersifat jangka menengah sampai jangka panjang, yang bergerak secara perlahan, datar ya, fluktuasi itu datar ya, smooth ya kan, datar. Kemudian cenderung menuju ke satu arah, ke satu titik ya. Jadi arahnya di sini ada dua, ya, arah menaik berarti trennya positif, arah menurun berarti trennya negatif. Nanti kita bisa perhatikan contoh di sekeliling kita, apa yang trennya lagi positif sekarang misalnya. Apa yang trennya lagi negatif, misalnya COVID ya kan, COVID-19. Ya kan? Itu kan dikatakan trennya mestinya negatif ya kan, trennya negatif karena nilai yang terkena COVID turun ya kan. Tapi kalau secara apa namanya positif ya kan, dampaknya positif ya kan. Nah, itu ya. Atau yang lain, apa ya trennya lagi naik ya kan, misalnya ya kan harga minyak curah gitu kan. Nah, itu kan naik sekarang nilainya ya kan. Nah, itu berarti trennya itu kalau dari harganya berarti dia positif ya kan. Tapi kalau dari dampaknya negatif ya kan. Jadi nanti kita bisa tergantung penilaiannya ya, interpretasinya apa yang kita nilai ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti
tren itu ya kan kita kan nanti kan membuat model, membuat persamaannya ya, ada persamaan tren namanya ya, atau modelnya. Dengan diperoleh model atau persamaan ini, maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk ya sebagai model ya, sebagai ya kita gunakan untuk meramal gitu ya. Kita bisa meramal ya kan kejadian-kejadian di masa yang akan datang atau di masa lalu ya, di masa lampau. Misalnya laba perusahaan ya, tahun 2021, nanti tahun 2022 berapa ya kan? Atau misalnya inflasi tahun 2021 berapa akhir tahun ya kan? Average berapa ya kan? Nanti tahun 2022 berapa ya kan gitu ya. Nah, nanti kita bisa melakukan peramalan ya. Itu tren ya kan. Kemudian bagaimana cara membuat modelnya tadi, bagaimana cara membuat persamaannya gitu ya. Jadi cara membuat persamaannya nanti ada 4 metode yang dipakai untuk membuat persamaan tren kan. Yang pertama ya metode tangan bebas atau freehand method. Yang kedua ya metode setengah rata-rata. Yang ketiga nanti metode kuadrat terkecil atau least square method ya. Kemudian metode yang keempat nanti ada metode rata-rata bergerak atau moving average ya, moving average method ya. Nah, kita gerakan salah satu. Yang pertama metode tangan bebas atau FAM tadi ya, freehand method. Metode ini adalah metode yang paling gampang, metode yang paling sederhana ya kan. Tetapi jangan digunakan. Kenapa? Karena hasilnya karena kita nanti menggunakan untuk meramal, di mana hasil ramalannya itu berbeda jauh dengan nilai sebenarnya gitu ya, nilai aktualnya gitu ya. Nah, sehingga ini tidak presisi dan tidak tepat ya ramalannya. Ya kan sehingga jarang digunakan. Tetapi kita harus tahu bagaimana cara membuat modelnya ya, membuat persamaannya. Jadi di sini caranya ya kan mungkin kamu udah belajar matematik gitu ya, bagaimana membuat persamaan linear. Ya kan? Jadi di sini kamu ya kan gunakan titik-titik ya kan, titik tertentu ya, pilih titiknya ya kan, tentukan koordinat titik yang pertama berapa, x1 ya, y1-nya. Koordinat titik yang kedua ya kan berapa, dimisahkan x2 y2. Kemudian nilai tersebut kita masukkan ke persamaannya. Ke persamaan ya, ini rumusan matematis untuk membuat persamaan linear. Di mana Y dikurang Y1 sama dengan kurung buka Y2 dikurang Y1 kurung tutup dibagi kurung buka X2 dikurang X1 kurung tutup dikali kurung buka X dikurang X1 kurung tutup ya. Ini rumusannya untuk membuat persamaan linear ya yang sederhana gitu. Nah, ini metode yang pertama. Kemudian yang kedua ya, metode setengah rata-rata atau semi average ya, semi average method. Berarti di sini secara garis ya, secara sederhana seperti ini. Berarti data itu harus bisa dibagi dua kan? Datanya kita bagi dua dulu ya kan? Nah, setelah dibagi dua, nanti ada dua kelompok kan? Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Atau kelompok tahun-tahun awal, kelompok tahun-tahun akhir gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung masing-masing ya berapa rata-ratanya. Rata-rata kelompok pertama berapa, rata-rata kelompok kedua berapa. Kita dapat, baru kita hitung berapa nilai koefisiennya, koefisien arahnya berapa, B-nya berapa, ya kan? Dapat B-nya, baru kita bisa membuat persamaannya. Ya. Itu yang sederhana seperti itu ya, sederhana seperti itu. Nah, kemudian itu kita jumpai kalau datanya kan genap ya, kalau genap kan langsung dibagi dua. Nah, bagaimana kalau dia ganjil? Nanti kalau seandainya data yang kita peroleh atau kita jadikan kasus itu ganjil datanya dari datanya gitu ya, nah, maka di sini ya kan supaya dia bisa dibagi dua kelompok, maka ada dua solusinya ya. Yang pertama, hilangkan data di tengah-tengah, ya kan, hilangkan yang di tengah-tengah dihilangkan. Yang kedua, bisa dikalikan dua atau dua kali ya kan, data yang di tengah-tengah itu dijadikan dua. Nanti yang pertama masuk kelompok yang pertama, yang kedua masuk kelompok yang kedua, ya. Begitu seterusnya ya. Jadi di sini setelah bisa dibagi dua, baru kita masuk ke langkah berikutnya. Kita menghitung rata-rata masing-masing kelompok, ya kan? Nanti
ada rata-rata ya, rataan kelompok pertama, rataan kelompok kedua, ya kan? Kemudian kembali ke yang tadi ya, waktu kita menandakan atau menghilangkan tadi, usahakan jumlah data ya masing-masing kelompok itu ganjil. Usahakan jumlah data masing-masing kelompok ganjil supaya kita dapat menentukan meletakkan pasti tengah-tengah gitu ya. Yang tengah-tengah itu dianggap sebagai tahun dasarnya ya. Jadi jangan sampai nanti ya datanya genap gitu ya, susah kita ya. Misalnya penyebutnya lebih panjang ya kan, misalnya tahun ajaran. Tahun ajaran semester ganjil tahun 2001-2022 ya kan susah menyebutnya. Apa salahnya kita sebutkan tahun 2022 saja ya kan, lebih enak ya, lebih gampang gitu ya. Ya tadi ya saya ingatkan lagi ya, usahakan jumlah data masing-masing kelompok itu ganjil ya. Dan kita bagi dua tadi, kita hitung nilai rata-rata, kita hitung nilai totalnya, semi totalnya. Kemudian setelah itu kita hitung semi rata-ratanya. Kita hitung semi rata-ratanya, kita hitung selisihnya. Selisih dari rata-rata tadi. Jadi rata-rata kelompok pertama dikurangkan. Dan rata kelompok kedua tadi dihitung selisihnya. Berarti rataan kelompok kedua dikurang dengan rataan kelompok pertama. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat nilainya, baru kita hitung nilai B-nya. Jadi B tadi adalah selisih dari tadi, rataan kelompok kedua dikurang rataan kelompok pertama dibagi dengan selisih tahun datarnya. Gitu ya. Atau boleh juga K2 dikurang K1 dibagi jumlah tahun masing-masing kelompok. Jadi kalau nanti tahunnya ada, seri datanya ada 10, dibagi 2 berarti 55. Berarti nanti dibagi 5. Gitu ya. Kalau dia nanti ada 6, dibagi 2, 3, berarti dibagi 3. Gitu ya. Ya, nanti persamaannya diperoleh ada 2 nanti. Ada YT-nya itu sama dengan A1 tambah BX atau YT-nya sama dengan A2 tambah BX. Nanti ada 2 persamaan di sini ya. Untuk metode setengah rata-rata. Itu metode yang kedua. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil atau least-square method. Jadi metode ini adalah metode yang paling sering dipakai ya, yang paling sering digunakan. Karena model yang dihasilkan itu ketika kita pakai untuk meramal ya kan hasilnya lebih tepat. Lebih mendekati kebenaran ya kan, lebih mendekati nilai aktualnya gitu ya. Jadi dikatakan lebih presisi istilahnya ya. Lebih tepat ya. Makanya orang lebih suka menggunakan metode ini, metode kuadrat terkecil ya kan. Kemudian cara menentukan nilainya ya kan nanti kamu tinggal menentukan nilai koefisien A dan B. Lebih gampang ya kan, ada 2 ya. Jadi kamu hitung berapa A-nya, A itu sama dengan sigma Y bagi N atau berapa nanti datanya kan. Data tentang apa itu Y ya kan. Kamu hitung jumlahnya berapa, itu rata-ratanya. Sedangkan B-nya itu adalah sigma XY bagi dengan sigma Y kuadrat. Nanti kita coba bahas soalnya. Kemudian berikutnya yang keempat itu metode rata-rata bergerak. Jadi di sini dikatakan dia, ya kan, metode rata-rata bergerak itu kita cuma bisa melihat pergerakan dari nilai rata-ratanya saja. Jadi kita tidak bisa membuat persamaannya gitu ya. Jadi kita ya melihat pergerakan rata-ratanya. Ini ya gunanya untuk apa? Untuk apa istilahnya ya, memperkecil ya dampak dari variasi sisa tadi, variasi residu ya. Jadi kalau kita mapping dia, kalau kita hitung rata-ratanya cara rapat gitu ya, kalau perlu harian ya atau mingguan atau apa gitu misalnya, mungkin nanti ya dampaknya bisa lebih diminimalisir gitu ya, itu ya. Jadi nanti ada istilah pengerataan, nanti kita coba lihat contoh soalnya, ya kan? Nanti kita lihat contoh soalnya di sini ada, ini misalnya, ini ada contoh soal, ya kan? Data udah lama ya, data tentang subsidi BBM dan energi ya kan, di tahun 2005 sampai 2014. Kemudian kamu disuruh membuat persamaan trennya dengan ke-4 metode tadi ya, 4 metode, setengah bebas, setengah rata-rata, dan the square. Dan tadi ya moving average gitu ya. Kemudian yang kedua nanti mungkin kamu disuruh meramal, kan? Yang ketiga nanti mungkin kamu disuruh merubah persamaannya
Yang keempat, mungkin kamu disuruh menggambarkan kurvanya, garis trennya seperti apa. Jadi di sini hanya 4 persoalan saja yang ditanyakan tuh tren, ya kan? Jadi kamu udah tahu dari sekarang. Jadi nanti kita lihat ya. Ini soalnya seperti ini. Kemudian soal ini saya copy, saya pindahkan ke Excel ya. Saya copy ini, saya pindahkan ke Excel. Kita pindahkan, nanti kita coba lihat ya. Oke, kita tadi saya pindahkan ke Excel, kemudian kita lihat di sini. Oke ya, ada ya. Oke, nah sekarang dari data ini ya kan kita coba menggambarkan ya kan atau membuat modelnya tadi ya. Jadi ini metode yang pertama yaitu ya kan metode freehand method ya kan. Oke. Iya. Kemudian langkah pertama kita buat skala X-nya dulu, skala X ya, skala X, skala tahunnya gitu ya. Kan? Kemudian di sini kamu tentukan nilai Y-nya. Y ya. Ya. Ini karena kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian skala X-nya ini mulai dari 1, 2005 ini diberi nilai 1. Kan? Kemudian berikutnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. 10 kan? Kemudian nilai Y ini pindahkan ke sini. Oke ya. Nah, kemudian di sini biasanya kamu boleh milih titiknya. Ya kan, yang penting diambil 2 titik diseleksi ya kan, di pemilihan titiknya itu boleh dipilih. Mungkin titik yang kedua ya kan, atau yang ini boleh, terserah. Tapi umumnya ya digunakan titik yang pertama dan terakhir gitu ya. Jadi koordinat yang pertama ini koordinat itu ya kan. Berarti ini adalah ya X1 1 kan, maka diambil nilainya nanti 1 dan 188. Dan ini yang kedua, koordinat titik yang kedua ya kan, itu nilainya X2 ya. Kan berarti nilainya itu diperoleh nilainya 10 dan 296 kan. Nah, kemudian kita buat persamaannya sekarang ya kan, kita masukkan ke rumusan matematis tadi. Jadi Y dikurang ya kan Y1 sama dengan rumusnya ya, kurung buka Y2 dikurang Y1 kurung tutup dibagi X2 dikurang X1 dikalikan dengan kurung buka X dikurang X1 ya. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Y dikurang 188 sama dengan ya kan kurung buka 296 dikurang 188 ya kan dibagi kurang 1 dikali kan X dikurang 1 kan, jadi hasilnya ini sama dengan Y dikurang 188 kan misalnya ya 296 atau kamu klik aja nih ini kurang ini ya kan, jadi 296 dikurang 188 dibagi 10 dikurang 10 dikurang 1.
12 dikalikan dengan X, ya, X dikurang 1 ya. Mau kalikan sekarang Y dikurang Y 188 sama dengan ya 12X dikurang 12 kan? Nah, kamu sederhanakan. Jadi Y-nya saja berapa? Y sama dengan kan 12X dikurang 12 ditambah 188. Berarti nanti Y-nya sama dengan 12X ditambah 176 ya kan? Maka nanti dibalik Y sama dengan A tambah BX, berarti Y sama dengan Y sama trennya sama dengan 176 ya ditambah 12X gitu ya. Nah, berarti sini ini persamaan yang diperoleh ini ya. Kemudian perhatikan, berarti di sini trennya positif. Trennya positif ya kan? Kenapa? Karena nilai B-nya positif. Jadi kalau B-nya positif, nih Y sama dengan A tambah BX kan, ini B. B-nya positif berarti trennya positif ya. Jika koefisien arahnya positif berarti trennya positif. Oke ya, sekarang ya kamu bisa menggambarkan, nanti saya boleh juga bikin apa namanya, nanti ada pertanyaan itu buatkan diagram ya, diagram pencarnya misalnya ya. Nah, kamu bisa bikin gambar ya diagram pencarnya. Starter ya kan. Ya, ini diagram pencar namanya, starter diagram. Kan ada 10 titik ini kan. Kemudian nanti kemarin juga ya kita udah bisa membuat diagram garisnya ya kan. Nah, jadi kamu juga bisa di sini ya, apa namanya, ini sebagai anu aja ya, lengkap saja gitu. Ya kita biasanya kita edit ya. Ini kamu udah bisa edit kan, kita tahunnya dihapus, pindah ke sini. Metode setengah rata-rata ya. Oke. CR yang jauh anjing posisi 6. Gila tuh. Oke ya, sekarang kita ajukan ya metode yang kedua, yaitu metode setengah rata-rata ya. Jadi langkah pertama itu seri tahunnya ini. Itu dulu seri tahunnya ada berapa? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi datanya genap ya. Kalau dia genap di sini, ya datanya genap. Untuk genap ini ada dua caranya, ada dua cara untuk persamaannya. Nanti kita coba keduanya. Jadi sini, oh sorry ya, ini genap ya kan. Jadi langsung kalau digenap langsung kita bagi dua kan. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 di sini.
kan? Kamu bagi 2. Kan? Nah, kemudian kalau di sini kamu buat semi totalnya, semi total ya, semi total. Dan di sini kamu buat semi rata ya, semi average. Ya. Kemudian ini kan ini kan supaya rapi saja ya. Nah, ini taruh di tengah-tengah, ya kan? Letakkan di tengah-tengah. Kamu hitung semi totalnya tadi. Berarti ini jumlahnya ya, jumlah sum atau penjumlahan dari yang tadi. Kamu jumlahkan ini jumlahnya ya, dapat 918. Kemudian yang berikutnya ini kamu jumlahkan juga kelompok yang kedua, letakkan di tengah-tengah sama dengan sum ini ya. Ya. Nah, kemudian hitung rata-ratanya, semi average-nya berapa? Ini sama dengan 918 bagi 5 atau average ya dari ini. Kan dapat 183,6. Ini juga sama, kamu hitung rata-ratanya. Kan? Jadi kita udah memperoleh nilai rataan kelompok pertama, rataan kelompok kedua. Jadi ini boleh disimbolkan dengan K1, ini boleh disimbolkan K2 kan? Atau supaya lebih gampang boleh juga disimbolkan dengan A2 ya, A2. Ini A1. Kalau nanti kan persamaannya Y sama dengan A tambah BX gitu ya. Kita langsung. Jadi nilai ini nilai A1-nya, ini nilai A2-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita hitung nilai B-nya. B itu rumusnya tadi apa? Kan ini selisih dari A2 dikurang A1 atau K2 dikurang K1. Kan? Ini kita masukkan lagi A2 dikurang A1 atau K2 dikurang ya. K1 misalnya dibagi dengan selisih tahun dasarnya, atau boleh juga dituliskan jumlah tahun ya, jumlah tahun kelompok, masing-masing kelompok gitu ya. Berarti sini nilai B-nya itu sama dengan, ya kan? Jadi ini nilai ini A2 dikurang A1 dibagi selisih tahun dasarnya atau dibagi 5 saja ya langsung ya. Dapatnya 9,6. Maka nanti bisa kita buat persamaannya, persamaan trennya itu kan ada 2. Yang pertama nanti jika tahun dasar ya kan, tahun dasar dan kurung X sama dengan 0-nya itu tahun 2007. Ini kelompok yang pertama ini berarti ini tahun dasarnya ini ya. Dan ini ya. Itu makanya nanti usahakan jumlah data masing-masing kelompok itu ganjil supaya kita dapat menentukan tahun dasarnya gitu ya. Nah, ini gampang kita tentukan ya kan. Maka nanti dapatlah persamaannya ya. YT-nya itu sama dengan ya kan, ambil nilai A-nya 1, A1-nya ini. Ini A1 kan. 183,6 ditambah 9,6X ya. Jadi ini persamaannya. Ya kan? Ini berarti ini trennya positif ya kan? Karena nilai B-nya positif. Yang kedua juga bisa ya kan? Berdasarkan kelompok yang kedua tadi ya, jika tahun dasar yang kurung X sama dengan 0-nya itu tahun 2012. Maka nanti persamaannya, persamaan trennya itu sama dengan 231,6 ditambah ya 9,6X ya.
sini ada dua. Untuk metode setengah rata-rata diperoleh dua persamaan tren, ya kan? Nah, tergantung nanti kita menggunakan yang mana untuk meramal, ya. Karena nanti untuk meramal di masa lalu, ya kan, gunakan yang ini. Kan jaraknya lebih dekat, gitu ya. Kalau meramal di masa mendatang, gunakan yang ini. Nanti hasilnya sama, ya kan? Sama hasilnya, ya. Gitu ya. Kemudian ini metode yang kedua, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan metode yang ketiga, metode setengah rata-rata. Ini saya copy lagi di sini datanya, kan? Kita pindahkan ke bawah. Di sini, ya, ini yang C-nya, ya. Yaitu metode least square, ya kan? Least square method. Square, ya kan? Nah, di sini tadi datanya yang genap, ya. Ini yang tadi yang saya maksud, ya, genap. Jadi untuk metode least square ini kalau dia genap ada dua cara. Ini saya misalkan ini cara satu, kan? Yang pertama ini kamu tentukan skala X-nya dulu, skala tahunnya, ya kan? Skala X itu kan tahunnya, ya kan? Kemudian di sini kamu hitung X kuadratnya. Dan di sini kamu kalikan X kali Y, ya. Ini, ya. Oke, ini kita pindahkan ke bawah. Ya. Oke, supaya rapi saja. Nah, ini kamu hitung. Berarti skala X-nya itu penetapannya, karena dia datanya genap, cara yang pertama adalah ambil 2 tahun yang tengah-tengah. 2 tahun yang di tengah-tengah. Jadi yang pertama kamu beri label atau nilai -1, yang kedua 1. Kan? Karena dia genap, berarti selisihnya 22, gitu ya. Jadi di sini sama dengan 1 ditambah 2. Ya, ini juga sama dengan 1 dikurang 2. Ya, jadi ini kamu tarik ke atas. Ya kan? Ini kamu kuadratkan sama dengan X kuadrat, ya. Oke, X kuadrat. Kemudian ini X kali Y. X kali. Kita juga ke bawah. Habis itu kamu hitung nilai jumlahnya berapa. Ini sigma Y-nya sama dengan kan, ini tarik ke samping, ini nggak usah. Nah, kita udah bisa membuat persamaannya. Jadi pertama kamu hitung nilai A-nya. A itu rumusnya adalah sigma Y dibagi N. Kan? Jadi ini sama dengan sigma Y dibagi N, 10. Ya. Kemudian berikutnya kamu hitung nilai B-nya. B itu rumusnya, ya, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Maka diperoleh nilai B-nya sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ya, dari dapatnya 4,75 sekian, ya kan? Kita format angkanya supaya sama. Ambil 2 desimal, ya. Nanti dapatlah persamaannya itu, ya, dapat persamaannya Y, ya kan, Y trennya, ya kan, persamaan trennya sama dengan 207,60 ditambah kan 4,78 X, ya, 4,78 X, ya. Ini juga
ya kan, trennya positif ya, trennya positif sama ya. Jadi nilai positif biasanya sama gitu ya. Kemudian kamu boleh juga menggunakan cara dua di sini, cara dua ya, cara dua kan. Jadi di sini juga sama nih, saya copy, pindahkan ke sini, kan? Yang membedakan hanya waktu menentukan skala X-nya ya kan. Nah, di sini skala X-nya tahun dasarnya di awal, jadi di sini 0, kan? Kemudian habis 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. 2 dan seterusnya. Kan? Ini kamu hitung X kuadratnya. Kan ke bawah. Juga sama, kamu hitung X kali Y-nya. X kali Y. Kali Y ya. Kita juga ke bawah. Kan? Nah, kemudian kamu hitung jumlahnya tadi, boleh tarik ke sini ya kan, ulang lagi ini ya, nih ya. Nah, kemudian kamu bisa menghitung, membuat persamaannya. Yang pertama kamu hitung nilai ya, hitung dulu di sini perlu nilai rata-rata ya, rataannya berapa, ini rataannya, nilai rata-ratanya ya kan. Ini sama dengan ya Kak, atau langsung bagi 10 gitu ya. Ini juga sama, kamu hitung rata-ratanya, berarti 4,5 ya kan. Kan? Nah, kemudian setelah itu baru kamu hitung nilai B-nya dulu. B. Ya. Ini caranya sama dengan membuat persamaan regresi gitu ya. Ini sama dengan rumusnya N dikali sigma XY dikurang kurung buka sigma X dikali sigma Y ya, itu kurung ya, dibagi dengan N dikali ya, sigma X kuadrat dikurang kurung buka sigma X dalam kurung dikeluarkan ya. Ini kan kita masukkan angkanya. B itu kan B ya, langsung saja kita hitung sama dengan kurung buka ya kan, jangan lupa error ya kan, 10 dikali sigma XY ya kan, nih dikurang kurung buka sigma X dikali sigma Y tutup kurung ya kan, dibagi kurung buka 10 dikali sigma X kuadrat dikurang kurung buka sigma X dikurankan ya. Kurung ketat. Dapatnya 9,55 ya kan. Nah, ini kita potong lagi ya kan, 2 desimal. Kemudian kamu hitung nilai A-nya. A-nya itu rumusnya sama dengan ya kan, Y rata-rata, Y bar ya kan, Y rata-rata dikurang dengan B dikali X rata-rata ya, Y bar, X bar ya kan. Ya. Ya. Berarti nilainya berapa nih? Sama dengan A-nya itu, langsung saja A sama dengan Y bar ya kan nih. Kalau tulis 207,6 dikurang kurung buka 9,55 dikali X bar ya kan nih. Ya 164,63 ya kan. Maka dapatlah persamaannya YT-nya itu sama dengan 164,63
kan ditambah kan 9,55 X. Di sini ada dua cara yang berbeda ya. Dua cara. Kemudian ada lagi seandainya nanti kalau dia ganjil, gimana kalau dia ganjil? Kalau dia ganjil ini saya ambil datanya sama ya kan nih. Ya. Kalau dia ganjil kan, misalnya saya ambil sampai sini ya. Sampai 2013. Kita pindahkan ke sini. Kan? Nih. Ini dia datanya ganjil kan, supaya lebih lengkap gitu ya. Berarti waktu menetapkan skala X-nya lebih gampang. Skala X-nya. Ini skala X-nya itu ambil tahun yang berada di tengah-tengah. Tengah-tengah kan 2009 kan, ini 0 ya, 0. Ini habis 0, 1, 2, 3, 4. Ini di sini, berarti tahun dasarnya di tengah-tengah ya, tahun dasarnya di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kemudian kamu tentukan nilai E kuadratnya. E kuadrat ya, X kuadrat. Kan? Kemudian kamu kalikan di sini E kali Y. X kali Y. Tadi ya. Kalau apa, Febrian? Sum ini. Ini. Kalau dia ganjil, nanti bisa tergantung. Kalau dia itu misalnya 9. Nah, sebaiknya tahun 2000, ya kan, 9-nya digandakan gitu ya. Supaya nanti 55. Ya kan? Contoh ya, contoh. Jadi, sampai sini ya. Maka nanti sebaiknya, ini kan ada 2, ya kan? Berarti di sininya tahun ininya dua kali gitu ya. Ini mau tulisnya 2 kali di sini. Jadinya pembagiannya sama jadinya. Jadi di sininya tahun ininya 2 kali. 2009-nya 2 kali gitu ya. Kan? Baru ini bisa bagi 2 kan? Nah, 2 kali sebaiknya ya, sebaiknya ditulis 2 kali. Supaya dia kita gampang menetapkan tahun dasarnya gitu ya sarannya. Kita gampang menetapkan tahun dasar gitu ya. Oke, dipahami ya? Oke ya. Jadi usahakan nanti jumlah data masing-masing kelompok itu ganjil. Ya kan, itu makanya kalau dia ada 6, 7 ya kan, sebaiknya dihilangkan supaya dia 33 gitu ya. Kalau dia itu misalnya 9, sebaiknya digandakan. Kalau dia 11, sebaiknya dihilangkan 55 gitu ya. Kalau dia 13, sebaiknya digandakan. Kalau dia 15, sebaiknya ya dihilangkan sebaiknya ya. Oke ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini ya kan? Saya ganti seperti ini. Nah, berarti nanti 2008-nya dihilangkan. Ya, dihilangkan. Gitu ya. Ya, kalau dia kuncinya itu usahakan jumlah data masing-masing kelompok ganjil. Jumlah data masing-masing kelompok ganjil ya. Supaya kita dapat menetapkan ini tahun dasarnya langsung di tengah-tengah gitu ya. Nih ya, tengah-tengah ya. Itu ya. Oke, kembali ke sini. Kalau soalnya nanti pun Pak dari Bapak ganjil juga berarti Pak. Hah? Kalau nanti pun soalnya Bapak atau misalnya Bapak yang ngasih soal nanti maksudnya tuh Bapak juga ngasih soalnya ganjil berarti kata ya. Bisa jadi. Ya kan? Nanti kan metodenya tergantung metode. Kalau metodenya setengah ini resiko lebih mudah. Kan ini coba perhatikan ya ini ya. Tuh. Kan ini lebih cepat nih mengerjakannya. Di sini kamu
sama juga, ya kan? Dikuadratkan nih. Ya. Ini juga kalikan kali Y. Ya, kira-kira. Ini hitung jumlahnya. Jumlah, ya kan? Ya, ini sama dengan ya, hitung jumlahnya. Sampai ini ya. Nah, kamu udah bisa membuat persamaannya. A-nya itu sama rumusnya dengan tadi. Ya, sigma X, sigma Y bagi N. Jadi di sini kan sama dengan sigma X, sigma Y-nya ini dibagi N gitu ya. 9 ya. Nah, kemudian B-nya sama juga rumusnya, sama dengan sigma XY dibagi sigma E kuadrat. Ya. Jadi nanti berarti dari B-nya itu sama dengan ini dibagi ini. Ya kan? Nah, ini kamu tomat 2 desimal ya kan misalnya. Berarti dapatlah persamaannya itu ini ya sama dengan gitu ya 197,78 ditambah 5,77x ya. Kan sama itu ya. Nah, ini kalau dikaji ya. Ini ada 3 caranya. Kalau yang kelas pagi ini cuma 1 aja. Dan kamu lengkap ya. Oke. Itu metode yang ketiga ya. Yang keempat, lanjut dulu ya, nanti saya kirim di LMS ya. Nah, yang keempatnya ini kamu copy lagi nih datanya. Data yang di awal tadi ya di copy. Ini saya copy lagi. Saya pindahkan ke bawah. Ini ya, ini itu yang keempat ya kan yang intinya. Moving applied method ya. Rata-rata bergerak. Jadi di sini kita tidak tadi yang saya sampaikan tidak bisa membuat persamaannya. Kita cuma bisa melihat pergerakan dari nilai rata-ratanya. Jadi berarti di sini ada istilah pengerataan ya. Pengerataan. Nah, jadi pengerataannya mungkin 3 tahun, 5 tahun ya kan, 7 tahun. Jadi harus ganjil gitu ya. Harus ganjil. Ya kan? Nih. Kan? Nih. Jadi kamu nanti tinggal hitung rata-ratanya. Misalnya maunya 3 tahun 3 tahun, berarti di sini. Hitung rata-ratanya. Ratanya ya. Ini 3 tahun. Kan? Nah, berikutnya kamu tinggal tarik nih. Kan? Nah, misalnya berapa lagi? Maunya 5 tahun, boleh 5 tahun. Ambil rata-ratanya 5 tahun. Ya kan? Di 5 masih ke sini. Nah, tarik lagi ke bawah. Ya. Ya. Kemudian maunya 7 tahun, boleh 7 tahun, ya kan? Jadi semakin panjang datanya, seri datanya semakin banyak, maka variasinya lebih banyak. Ya kan kita bisa menghitung pengerataannya ya. Jadi biasanya 3, 5, 7, 9 dan seterusnya gitu ya. Harus ganjil gitu ya. Di sini 7 tahun ya kan. 6 kan? Nah, ya. Jadi kamu nanti bisa itu ya kan format selnya ya kan, misalnya angkanya 2 desimal ya kan. Seperti ya kan ya. Jadi kita cuma bisa melihat pergerakan dari nilai rata-ratanya saja. Pergerakan dari nilai rata-ratanya saja ya. Jadi kita tidak bisa melihat atau membuat persamaannya. Ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan, tidak mungkin ya, minimalisir ya dampak dari variasi residu. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu yang membuat persamaan ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah kamu disuruh beramal kan? Jadi, peramalan.
Misalnya diambil persamaan yang ini. Ya, yang ini persamaannya. Atau yang diambil lagi persamaan, kita samakan apakah sama hasilnya gitu ya. Tadi ada dua cara kan. Nah, jadi nanti saya ditunjukin caranya. Dua cara ya. Kan ada dua persamaan tadi. Nah, misalnya tadi ditanya berapakah nilai ya subsidi energinya tahun 2004 katanya. Atau berapakah Y-nya itu ya kan Y tahun 2015 ya kan. Ya. Maka di sini kamu tentukan dulu X-nya berapa. X-nya berapa nih? X sama dengan berapa? Ya kan? Jadi X-nya ya kan? Hitung di sini. Kan ini. Ya kan? Jadi tahun 2004 2005 min 9. Berarti 2004 berapa? Nah, dikurang 2 lagi kan? Berarti min 11 ya. Ini kan min 9 nih. 2004 berarti kurang 2 lagi. Berarti min C11 ya kan? Ini 11. X-nya min 11. Maka nilai ininya Y 2004-nya itu sama dengan 207,60 ditambah 4,78 dikali min 11. Ini 155,02 ya kan. Jadi perkiraan segitu. Kemudian 2015 hitung lagi X-nya. X-nya berapa? Kan? Nah, lihat lagi ke atas tadi. Nah, berarti ini 2014 itu 9. 2015 berarti tambah 2 ya kan? Berarti 11 ya kan? 11. Nah, berarti nilainya berapa nih? Y 2015 itu sama dengan ya, kan? Nah, jumlahkan lagi seperti tadi. 207,6 ditambah ya kan 4,78 dikali 11. Hasilnya 206,18. Ini kalau persamaan yang pertama. Kalau cara dua gimana? Cara dua berarti ini kan? Berarti berapa? Berarti tahun 2005 berapa? 2004 berapa? 2004. Nah, berarti X-nya berapa nih? X-nya sama dengan lihat lagi di sini. Min 1 ya. Ini kan 0. 2004 tadi berarti sebelum 0 kan min. Nah, berarti min 1 kan. Oke ya, min 1. Nah, nanti kamu bisa hitung nilainya sama dengan 164,63 ditambah 9,55 dikali min 1. Oke, ya. Hasilnya hampir sama nih. 155 ya. Nah, kemudian misalnya tahun 2015. Sama juga kamu tentukan X-nya dulu. Berarti X-nya berapa nih? Ingat? Nah, lihat lagi di sini. Berarti tadi kan dia 2014 9. Berarti 2015 10. Kan dia salah satu naik ya kan? Nah, berarti ini 10 ya kan? Maka nilainya itu sama dengan 164,63 ditambah 9,55 dikali 10 ya kan? Tuh, hasilnya sama juga, mirip ya kan? Tuh. Ya kan? Jadi ini caranya ya. Oke, berikutnya yang ketiga mungkin pertanyaannya ya, yang ketiga yaitu merubah persamaannya, merubah ya. Ya kan? Ini kan tadi data ini tahunan nih. Ini kan tahunan.
Nah, misalnya kita mau merubah jadi bulanan, misalkan berarti bagi 12 nih. Berarti YT-nya nanti dapat ditulis ya, 207,6 dibagi 12. Kan dia bulanan, jadi bulanan kan? Lebih kecil jadinya kan? Tambah 4,78 bagi 12 X. Ya kan? Ya. Berarti nilainya berapa nih? Sama dengan 207,6 dibagi 12. 12. Nah, ini juga sama nih. 4,78 bagi 12. Nanti dapatlah persamaannya nanti Y bulanan itu, ya kan, Y bulanannya dengan 17,3 ditambah 0,40 ya kan, X ya. Nah, dua desimal ya. Nah, itu ya, kira-kira ya. Nanti kita bisa merubahnya lagi dalam semesteran, berarti bagi dua ya kan. Kalau datanya bulanan, berarti jadi tahun, berarti kali 12. Ya, kalikan 12 kan. Kalau dia bulanan, nanti datanya kalau jadikan tahunan, berarti kali 12. Gitu ya. Begitu ya. Itu. Jadi ada 4 persoalan yang ditanyakan nanti untuk tren ini ya. Yang keempat biasanya kurvanya, linearnya kan. Trennya seperti apa garis trennya, ya kan? Jadi ini waktunya ini lagi waktunya tinggal 4 menit ya kan, nggak bisa. Jadi ini harus dibikin secara manual ya kan. Jadi kan titik potongnya dulu, titik potongnya sebuah X berapa, titik potong kan, dapat titik potongnya masing hubungan titiknya itu, dapatlah kurva. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nanti saya udah buat slot untuk PR ya kan? Yap. Biasanya ambil salah satu persamaan, ya kan? Biasanya persamaan square saja, yang satu aja, ini ya kan? Misalnya persamaan yang ini, ya kan? Jadi kamu tentukan titik potong masing-masing, titik potong yang sembuh X. Berarti nanti sama dengan min 478 X sama dengan 277,6. Berarti X-nya 207,6 bagi min 478. Dapatnya seberapa? Titik potong yang sembuh Y. Berarti X-nya 0 ya kan? Berarti dapatnya 207,6. 0,207 kan? 6. Di titiknya udah dapat nih. Titik potong sembuh X dapat berapa tadi? 43, sekian ya. Coba bagi ya, bagi segini. Kemudian titik potong yang sembuh Y-nya dapat segini, 27,6. Hubungan titiknya itu nanti dapatlah garisnya. Bisa dicontohkan gambar grafiknya nggak Pak? Kan dia waktunya udah habis nih. Nggak sempat. Minggu depan aja kali ya Pak ya, supaya lebih kan? Pak. Coba nanti dilihat di itu, ada di buku ya, coba deh. Nanti saya gambarkan ya, saya kirimkan ya. Oke ya, waktunya udah habis nih, 2 menit lagi. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oh, untuk link yang itu di-share di LMS, Pak? Ya, untuk pembahasan tadi saya share di LMS. Baik, Pak. Yang belum dibuka nih, Novi, oke, Revi, Atika, Neni, Ika, ya. Ayo. Ini kebetulan izin katanya sambil ada acara di kantornya, masih ada acara di kantor. Ya udah, izin ya. Oke, kemudian ini yang belum nih, Atika. Udah habis waktu di 1 menit ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Nanti kita lanjut ke minggu depan. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi baru lagi ya. Regresi gitu ya.
Yang sekarang yang belum ada kan cuma grafiknya saja kan. Nanti saya gambarkan grafiknya, saya kirimin. Oke, karena waktunya mau habis nih, saya tutup ya. Kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.